Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Pak Edi dalam video belajar online. Mau belajar apa hari ini? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik subscribe dan lonceng. Hai, jumpa lagi dalam belajar online. Belajar dimanapun, kapanpun, menyenangkan. Baiklah, dalam pembelajaran 2 tema 9 kali ini, kita akan membahas sedikit tentang daerah istimewa Yogyakarta. Apa yang akan kita bahas? Tentu kita akan membahas tentang sebuah desa yang ada di daerah Yogyakarta. Desa itu penghasil gerabah. Kalian tahu apa itu gerabah? Yap, gerabah adalah benda-benda yang dihasilkan dari tanah liat untuk kehidupan sehari-hari. Di manakah ada desa seperti itu? Desa tersebut terletak di daerah Kasongan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, silakan perhatikan gambar-gambar yang ada berikut ini. Nah, ini adalah gambar-gambar gerabah. Kalian amati, ada 7 gambar. Benda-benda pada gambar di atas merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud benda 3 dimensi? Tuliskan pendapatmu. Kira-kira gambar dimensi itu apa? Dulu kita sudah pernah membahas ini di tema 6 kalau tidak 7. Tentang ciri-ciri gambar 3 dimensi. Nah, kalian sudah amati? Kira-kira ciri-cirinya bagaimana gambar 3 dimensi itu? Nah, silakan ditulis di sebuah lembar tugas. Ciri-ciri benda 3 dimensi itu apa saja? Ini berdasarkan pendapat kalian dulu. Setelah menulis, mari kita membaca sebuah bacaan tentang pengertian gambar 3 dimensi. Silakan dibaca ya. Nanti kalian memahami apa yang dimaksud dengan gambar 3 dimensi. Nah, setelah kalian membaca, kira-kira sudah memahami atau belum? Kalau belum, bisa kalian ulang lagi, dibaca 1 kali atau 2 kali lagi. Tapi kalau kira-kira sudah paham, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi? Yang kedua, apa saja jenis-jenis benda karya 3 dimensi? Yang ketiga, apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari? Yang keempat, bagaimanakah teknik dasar menggambar benda 3 dimensi? Gimana? Kalian kerjakan di sebuah lembar tugas. Sekarang masih berkenaan dengan gambar 3 dimensi. Kalian amati gambar-gambar yang ada di gambar berikut ini. Ada 10 benda. Tugas kalian adalah mengelompokkan dari ke-10 benda itu, mana dari benda-benda itu yang termasuk dalam benda silindris, benda kubistis, dan benda bebas. Kalian kelompokkan, kira-kira nomor 1 itu termasuk benda apa? Nomor 6 termasuk benda apa? Jenis benda 3 dimensi banyak bentuknya. Kamu bisa menemukan benda-benda 3 dimensi di lingkungan tempat tinggalmu. Adakah pengrajin atau penjual gerabah di tempat tinggalmu? Kalau ada, mungkin kalian bisa mengamatinya. Saatnya kita berdiskusi. Setelah tadi di gambar tadi ada gambar teko kan?
Nah, gambar teko ini mengingatkan kita pada sebuah cerita. Ada cerita seorang pemuda di daerah gurun pasir. Dia menemukan sebuah teko ajaib. Teko itu bisa apa ceritanya kira-kira? Ya, cerita Aladin dan lampu ajaib. Nah, silakan diperhatikan gambar tersebut dan coba didiskusikan dengan orang tua kalian. Kalau kalian belum pernah mendengar cerita tentang Aladin dan lampu ajaib, silakan ditanyakan kepada orang tua, baik itu ayah, ibu, atau mungkin kakak. Atau mungkin kalian sudah pernah mendengar bagaimana cerita Aladin dan lampu ajaib tersebut. Setelah kalian mendapatkan ceritanya, coba kalian tuliskan secara singkat bagaimana cerita Aladin dan lampu ajaib beserta tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, siapa saja, dan sifat masing-masing tokoh bagaimana. Gimana? Sudah selesai menulis tentang cerita Aladinnya? Saatnya kita mengamati lingkungan sekitar. Ya, coba-coba kalian mengamati apa yang ada di sekitar kalian. Dari gambar pertama, ada seorang anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Kalau kalian bermain ketapel, hati-hati ya, jangan sampai diarahkan ke teman kalian, atau mungkin ke orang, atau bahkan hewan juga jangan. Kita dilarang menyakiti sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Peristiwa yang kedua adalah paman menimba dengan ember. Pada gambar tersebut, paman menimba dengan menarik tali timba. Kira-kira setelah timba ditarik, maka timba akan diamati ya. Dan yang ketiga adalah gambar pengrajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh pengrajin menjadi berbagai bentuk. Perhatikan gambar berikut ini. Tanah liat itu bisa diremas, bisa ditarik, didorong. Nah, itu merupakan beberapa gaya dan akhirnya menjadikan sebuah bentuk yang diinginkan. Setelah mengamati, coba kalian tuliskan apa hasil pengamatan kalian tersebut. Yang pertama, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah. Yang kedua, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah. Dan yang ketiga, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah. Saatnya kita mencoba. Setelah kalian hanya mengamati saja tadi, coba kalian, kalau kalian punya ketapel, mungkin bisa diambil ketapelnya. Kalau kalian tidak punya, bisa menggunakan karet gelang. Karet itu bisa kalian ikat pada dua buah jari kalian, atau mungkin di dua pensil, atau mungkin bisa cari yang lain. Pokoknya bisa ada dua. Terus kalian coba tarik karet itu dan kalian lepaskan. Kira-kira setelah karet ditarik dan kertas yang ada di karet akan kemana? Apakah meluncur ke atas, ke bawah, ke depan, atau mungkin bahkan ke belakang? Nah, silakan dicoba ya. Intinya, berhati-hati dan jangan diarahkan ke teman atau orang lain. Setelah kalian mencoba tadi, coba saatnya sekarang adalah bekerja sama dengan orang tua. Apa yang dikerjasamakan?
Kalian bekerja sama untuk mengamati apa-apa yang ada di sekitar kita. Tentunya yang berhubungan dengan gaya dan gerak pada sebuah peristiwa. Kira-kira ada peristiwa apa yang itu ada hubungannya gaya dan gerak? Pada pembelajaran lalu sudah pernah kita bahas, contohnya adalah ya salah satu saat kita bersepeda atau orang bersepeda dan kita menekan rem, maka sepeda akan berhenti. Atau mungkin saat kalian menendang bola atau bermain kelereng. Di dalam peristiwa-peristiwa tersebut ada hubungan gaya apa dan gerak atau laju benda berpindah atau menjadi seperti apa. Coba kalian tuliskan pada lembar tugas berikut ini. Baiklah, demikian belajar online hari ini. Belajar online, belajar kapanpun, dimanapun, menyenangkan.